Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Di video kali ini gue bakal nge-review Steam Deck, atau lebih tepatnya gue bakal ngasih kalian pengalaman gue pakai Steam Deck. Gue nggak bakal full review secara detail karena udah banyak banget di YouTube, kalian bisa lihat detail full reviewnya. Gue juga bukan orang yang terlalu teknikal ya, jadi kalau misalnya kalian ingin lihat technical review banyak banget di YouTube. Ini gue cuma mau ngebahas aja atau cuma mau curhat kalian tentang experience gue pakai Steam Deck, dari desain, baterai, audio quality-nya gimana, dan juga yang bikin gue kesel dan yang bikin gue suka banget sama Steam Deck. Sebelum itu, pertama, untuk harganya sendiri, Steam Deck di Indonesia cukup murah ya menurut gue. Kalau misal kalian belinya tuh gak di-upgrade sama sekali, 64GB itu hanya di sekitar 6 jutaan. Ini gue variannya 64GB tapi di-upgrade SSD ke 1TB dan pakai dual boot, harganya di 8,6 juta. Lebih affordable daripada ROG Ally yang pastinya ya, itu lebih murah 3 juta. Lumayan besar murahnya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli Steam Deck, gue bakal taruh linknya juga di deskripsi. Ini gue udah pasang pakai tempered glass dari J-Saux ya. Dan itu tempered glass-nya yang matte, jadi nggak bakal nyilau-nyilau lagi kayak video kemarin. Sorry ya, itu kelihatan banget dari potnya. Dan juga, kalau misalnya kalian mau beli unit ini, apa sih gue bakal jual harganya lebih murah daripada gue beli. Tapi yang pastinya kalau misalnya video ini rilis, Steam Deck-nya ya kayaknya udah nggak ada deh ya, karena gue biasa lumayan cepet kejualnya. Oke. Ini video bakal nggak bakal di-script sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian suka format kayak gini, bisa komen di bawah. Yang pertama, mari kita bahas dulu untuk desainnya. Desain, display, dan gripnya. Untuk chipset sendiri dia pakai RDNA itu ya. Dia itu Zen 2 pakainya. Dan yang pastinya lebih lambat daripada ROG Ally. Dan untuk desain sendiri, personal, memang ini desainnya lebih besar daripada ROG Ally, lebih berat dari ROG Ally, tapi gue lebih suka desain ini sih. Temen gue ada yang punya ya ROG Ally, dan desainnya bukan temen sih, saudara gue ada yang punya ROG Ally, dan desainnya menurut gue dia lebih kecil, lebih enak di tangan, tapi untuk desain gak tau kenapa gue lebih suka hitamnya Steam Deck daripada putihnya ROG Ally, dan kerasa kayak lebih maco gitu, lebih elegan. Tapi itu cuma opini aja. Material dia ini terbuat dari plastik ya semuanya. Enak banget di grip. Ini gue nggak pakai skin sama sekali, dan dia itu teksturnya ini ngingetin gue sama Razer Viper Ultimate ya. Kayak masih ada teksturnya, jadi nggak smooth plastik. Jadi untuk grip, kalau tangan gue cepet keringetan sekalipun, tangan gue selalu keringetan, masih cukup nyaman pakai Steam Deck. Nah, kita omongin untuk displaynya. Ini mungkin bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang, tapi untuk gue sendiri sih nggak terlalu. Displaynya ini memang kalau misalnya dibanding sama ROG Ally jauh lebih buruk ya, hanya 800p. Dia 16:10 bukan 16:9 untuk aspek rationya. Dan juga ini tuh panelnya hanya 60Hz, bisa di overclock ke 70. Tapi ROG Ally udah 120Hz yang pastinya. Ada kelemahannya juga 120Hz yang pastinya di portable device kayak gini, baterai cepat habis. Dan ini tuh untuk display quality sendiri, kalau misalnya kita nggak ngomongin resolusi dan yang lain, display quality-nya sendiri aja alone, kayak warnanya, view angle-nya, memang lebih buruk dari ROG Ally, atau even dibanding sama monitor 2 jutaan pun lebih buruk ya. Ini menurut gue kontrasnya benar-benar sangat minim sekali, jadi warnanya kurang rich, tapi nggak buruk-buruk banget kok. Bisa dibilang ini ya kayak Nintendo Switch V2, bukan OLED ya, ini kayak Nintendo Switch V2 lah displaynya. Memang kalau misalnya main game yang detailnya banyak atau close up karakter, memang ini kelihatan banget si itunya ya, si detailnya tuh berkurang. Tapi selain main game tersebut sih, kalau misalnya kalian lagi on the go gitu nggak bakal terlalu ngeh. Ini menurut gue walaupun memang displaynya kurang bagus, tapi untuk gue personal gue nggak terlalu komplain. Ditambah lagi juga kan ini chipsetnya nggak powerful banget, jadi layar 800p menurut gue pas banget untuk Steam Deck. Ya ini overall nanti kalian bakal lihat juga makin panjang di video ini. Kayaknya ini Steam Deck memang si Valve tuh bener-bener ngebikin produk ini untuk tahan lama sih ini. Tapi ya, display memang bukan terbaik, tapi usable, dan gue sendiri overall memang bisa kita lihat nih warna speed tree-nya benar-benar pudar ya, ditambah lagi dengan layar matte lebih pudar lagi, walaupun ini 99% clear clarity katanya. Tapi ya overall memang layarnya kurang bagus, tapi masih oke banget menurut gue. Nah, next untuk grip.
Gue personal hanya megang ROG Ally di booth Asus dan saudara gue bentar banget, jadi gue nggak tahu gimana. Tapi memang ini gripnya sih enak banget ya, terutama belakangnya ya. Kalau misalnya kita mau lihat belakangnya, itu belakangnya gendut banget, ininya gendut banget ya, kayak kontrol Xbox biasa. Jadi kalau misalnya kita pegang tuh, ini bener-bener nyaman banget ya. Memang kelemahan besar dari itu berat, jadi kalau misalnya kalian megangnya kayak terbang gitu ya, kalau misalnya main di tempat tidur kayak gini misal, memang itu karena suka berat dan gak enak. Tapi kalau misalnya kalian ada tumpuan kayak gini, misal numpuk ke meja atau numpuk ke paha kalian lagi nunggu di airport atau lagi duduk di kursi, ini enak banget sih, comfortable banget. Dan juga kita ngomongin button saya, button saya ini enak banget, sangat snappy, sangat tappy, enak banget. Even dibanding dengan kontrol Xbox One gue, menurut gue ini D-pad-nya jauh lebih enak loh, lebih tactile dan lebih snappy, enak banget. Shoulder button juga enak ini, enak banget. Dan juga ini vibrasinya, untuk vibrasi sendiri memang dia gak bagus-bagus banget ya vibrasinya. Dia tuh vibrasinya bisa dibilang kalau pakai bahasa handphone tuh ada haptiknya, tapi ada suara buzz-buzznya juga. Jadi nggak high quality banget sih, memang. Kalau dibanding sama ROG Ally, memang vibrasinya lebih bagus di ROG Ally. Tapi gue nggak terlalu peduli, kecuali kalau misalnya ada scene yang banyak banget vibrasi. Ini bener-bener annoying. Kenapa annoying? Ini vibrasinya soalnya sampai kedengeran. Jadi kalau misal, nih kayak di game ini, Tales of Arise, ada pas si main karakternya ngeluarin pedangnya di teman ceweknya. Aduh, aneh banget bahasanya, tapi dia ngeluarin pedang apinya karena teman ceweknya punya kayak orb gitu, dikeluarin pedangnya kayak di Guilty Crown lah, kalau misalnya kalian langsung Guilty Crown. Dan itu tuh kan ngegetar ya, kalau di Xbox tuh ngegetarnya, kalau di Xbox One controller itu ngegetarnya tuh natural, jadi tangan kamu kayak brrrr gitu, tapi gak kedengeran. Kalau di sini dia berisik banget loh, sampai kedengeran suara brrrr, itu kedengeran banget, agak annoying. Jadi kalau misalnya ada scene yang vibrasinya tuh konstan, memang annoying sih ini. Tapi overall, bisa dimatiin aja. Tapi gue sendiri sih gak pernah matiin vibrasi, karena lumayan immersif pakai vibration. Jadi itu sih yang bikin annoying, menurut gue. Vibrasinya kadang-kadang kalau misal konstan vibrasi bener-bener annoying. Nah, selanjutnya, mumpung kita lagi main game ya, kita omongin untuk performance-nya sendiri. Untuk performance, yang ini bisa kita lihat, kalau misal kita pakai OSD-nya, kita nyalain OSD yang lebih detail ya. Performance overlay-nya kita pakai ini nih, yang lebih banyak. Nah, ini nih, kita zoom dikit kameranya, kita omongin performance game ya. Gue main game Tales of Arise yang bener-bener GPU bound ya, bisa kita lihat no. Dia itu GPU-nya 97%. Ini gue main di, kalau nggak salah gue main di medium setting deh. Coba kita lihat. Gue main di graphic setting. Ya, gue main di medium setting loh. Middle semua. Pakai SMA, dia nggak punya FSR ya. Dan ini FPS-nya lumayan oke sebenarnya, sekitar 60 atau 50 kalau muter-muter. Kalau misalnya lagi ngelawan musuh, misalnya kita lagi ngelawan si Boar ini, dia bakal turun ke 40-35, tapi masih overall masih sangat playable menurut gue. Masih playable banget. Dan bisa kita lihat tuh, CPU-nya masih oke ya, masih di sekitar 50%, masih oke banget. Menurut gue masih bagus banget. Dan pas lagi ulti gini, FPS juga masih oke. Aduh, mau nyerang si Boarnya. Overall sih sebenarnya masih bagus ya, performanya sendiri. Tapi fan noise-nya ini memang agak annoying. Ini bisa kedengeran ya. Gue pause bentar. Tuh. Fan noise-nya kalau misalkan kalian lagi main di tempat yang sepi, ini memang kedengeran banget. Tapi untungnya banyak banget YouTuber yang bilang, ini fan-nya keras banget, bener-bener annoying. Gue kira fan-nya bakal sekeras laptop atau bakal sengelekit laptop. Tapi ini ternyata fan-nya walaupun keras, tapi suaranya halus, jadi nggak bener-bener annoying. Tapi memang, kalau misalnya mau dibandingin sama ROG Ally, Nintendo Switch, atau even HP yang pastinya lebih silent ya. ROG Ally lebih silent memang. Tapi performance sendiri, menurut gue untuk game-game Steam, ini game-nya memang gak fully supported di Steam Deck, karena dia banyak teks yang kecil. Tapi overall gameplay, main Tales of Arise, game yang cukup berat, GPU-nya ini pretty much full tank, dan juga temperaturnya bisa kita lihat itu 80 Celsius. Untuk performance sendiri sih solid banget.
layar memang dia kerasa panas, tapi nggak panas-panas banget sampai ngebakar micro SD ya. Asus. Dan juga dia yang panas tuh hanya belakang, biasanya majority. Overall oke, nggak ada masalah sekali untuk performance sih. Gue nggak tahu pas pertama rilis ini Steam Deck performance gimana, tapi memang ini gue rasa tuh ini kayak main game apa ya? Main game di Steam Deck tuh kayak main game di konsol. Jadi bener ya, banyak YouTuber yang bilang, kamu kalau main Steam Deck tuh dibanding ROG Ally, kalau ROG Ally kayak PC portable, kalau Steam Deck kayak konsol portable. Dan itu bener-bener statement paling akurat yang pernah gue denger deh kayaknya. Itu akurat banget, memang rasanya ini kayak main di konsol. Smooth banget, jarang banget ada screen tearing atau misal ada FPS drop. Ini jarang banget loh di HP ini, di HP lagi di konsol ini, jarang banget. Yang gue suka banget yang pastinya jadi kerasa smooth banget ya. Overall sih enak banget. Dan nanti abis ini kita bakal coba tes untuk si main Windows ya, karena gue ada Windows Dual Boot juga. Kita coba untuk main Genshin Impact, yang nanti kita bakal lihat kenapa ini Steam Deck menurut gue lebih cocok untuk main game Steam OS aja daripada main game Windows, karena performance-nya bakal jauh beda. Gue bisa bilang ini game lebih berat dari lebih berat dari Genshin Impact ya, atau Honkai Star Rail. Tapi nanti kita bakal lihat lagi, bisa di skip juga ya, gue ada time code. Main Genshin Impact kerasanya lebih berat dan banyak banget kayak stuttering sama frame time issue. Oke, bisa kita lihat untuk gaming performance sendiri enak banget, nggak pernah ada masalah. Cuma memang untuk battery life di Steam OS menurut gue cukup bagus ya. Ya untuk kelas gini sih cukup oke. Gue main Tales of Arise dari 100 sampai 0 tuh kira-kira bisa 2,5 jam. Itu di settingan medium setting. Brightness hampir full ya, sekitar 80%. Dan ini gue pretty much mainnya tuh constant combat. Overall sangat smooth dan enak banget. Untuk battery life cukup bagus, 2,5 jam. Ya memang gue harap sih kedepannya Steam Deck 2 dan ROG Ally 2 atau Lenovo Legion Go 2 mereka lebih fokus ke battery life ya. Karena memang kelemahan besar konsol kayak gini tuh masih dari battery life-nya kalau misalnya kalian main game berat kayak gini. Semoga kedepannya bisa lebih awet atau ada inovasi baterai baru lah. Overall, sangat comfortable, sangat fun. Kita close aja gamenya. Dan kita coba moving on ke Windows-nya ya. Dan kita bakal bahas juga gimana kualitas gameplay dan juga baterainya. Sambil kita switch, gue juga bakal curhat tentang baterainya di Windows gimana. So, untuk baterai di Windows memang jauh lebih buruk daripada di Steam OS. Dan juga ini fan-nya, kalau misal gue lagi navigasi Windows biasa aja, fan-nya lebih cepat ngegerung. Ya itu wajar banget, karena memang Windows bukan OS yang diperuntukkan untuk Steam Deck ya. Tapi udah bisa nge-run Windows dan juga bisa nge-run game kayak Genshin aja sih udah oke banget. Tapi memang, kalau bisa mau dibandingin sama, ini bukan apples to apples ya, tapi kalau bisa mau dibandingin sama iPhone 14 Pro Max gue misal, lebih enak di iPhone 14 Pro Max sih buat main game Genshin atau HSR. So ya, kita langsung aja switch ke Windows on Deck. Dan battery life-nya, kalau gue main Genshin ini hanya bertahan 1,5 jam. Yap, game-nya lebih enteng tapi lebih buruk ya. Memang seperti itu. Cuma ini gue udah install juga aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan kayak fan control. Di sini bisa kita ada fan control kan, terus ada power control, sim control controller. Jadi bisa nge-switch ya, kalau misalnya kita pencet ini, dia pindah ke console mode, dan kalau misalnya kita pencet lagi, dia pindah ke Windows mode. Jadi ya itu bedanya sih. Oh belum ke-trigger. Nah, dia ini pindah ke Windows mode sekarang. Jadi ya, so kita ke display dulu ya. Gue mau gedein brightness-nya ini. Kalau nggak salah gue trial setup brightness-nya di ini mana sih settingnya? Windows 10 tuh nyebelin banget ya sebenarnya. Trial gue settingan displaynya di 50%. Kalau saya kita full brightness aja, kita tutup, kita coba main Genshin Impact aja deh ya, sambil kita ngobrolin performance gimana. Oke, untung gak ada update. Oke. Buatnya penasaran download speednya kira-kira gimana di Windows sama di Steam Deck kalau download game? Sama aja sih.
gue high speed internet ya 200 MB per second, dan dual speednya itu 25 MB per second di Windows atau di Steam Deck. Jadi memang nggak ada bedanya, masih cepat dua-duanya. Speaker quality juga nggak ada masalah. Kadang-kadang ini mau di Steam Deck ataupun di Windows ya, speakernya kadang-kadang dia suka kayak pecah-pecah gitu, tapi kadang-kadang doang gitu, kayak cuma sekali dari 1/10, cuma sekali lah, itu jarang banget. Oh, ada update sih tapi dikit, is okay. Nah, bisa kita lihat nih ya, layarnya memang pudar ya. Kalau misal kalian para Genshin player pasti tahu kalau di loading screen gini ini lumayan vibrant si sky-nya dan apa pilar-pilarnya tuh lumayan berwarna, tapi di Steam Deck karena memang layarnya juga B aja, jadi memang agak sedikit redup. Kalau nggak salah tadi gue dari Windows apa dari apa ya? Nah, bisa kita lihat nih, lagi loading aja nih udah panas banget. Bukan panas, sorry, udah ngegerung banget. Kedengeran nggak tuh? Ya, kedengeran ya? Kalau tadi di Steam Deck, kalau misal gue lagi di pause menu, di Tales of Arise, itu langsung lebih silent fan-nya. Jadi memang Steam OS lebih optimized, jauh lebih optimized. Layaknya konsol. Yang menurut gue, nge-compare Steam Deck sama ROG Ally sih agak kurang fair, karena nggak apples to apples menurut gue. Ya itu opini gue aja ya. Kalau ROG Ally sih sebenarnya lebih cocok di-compare-nya sama Lenovo Legion ya. So, gue ini lagi di Watatsumi, masih menjadi region paling cantik. Kalau misalnya kita coba ke setting ya, ini settingannya. Dia tuh ada di high setting semua, tapi kalau di high setting baterai ini jauh lebih boros ya. 1 jam aja udah wafat. Dan untuk FSR sendiri sayangnya di Genshin FSR-nya tuh hanya ada untuk anti-aliasing, jadi nggak ada overall-nya. It's fine. Untuk setting kita turunin aja deh ya ke medium. Ya menurut gue rekomend. Medium tuh masih punya gambar yang cantik, tapi masih cukup bagus juga baterainya. Nah, ini di medium nih. Cuma gue biasanya resolusinya di native. Dan tadi mana anti-aliasingnya ini di FSR2. Nah, kayak gini. Kita bisa balik. Dan ini performance-nya kalau misal lagi exploring, nggak ngelawan musuh, dia lumayan smooth ya, sekitar 60, kadang-kadang drop ke 40. Nah, itu masalahnya. Masalahnya tuh ini sering banget drop dibanding di Steam OS. Karena 60, kadang bisa turun sampai 20. Jadi emang untuk main game yang bukan di Steam Deck OS ya, kayak gini, agak nyebelin memang. Gue tahu, sekarang kan kalian bisa main game ini di Steam OS ya, tapi agak annoying karena kadang-kadang kalau ada update dia suka error si Genshin-nya. Gue nggak rekomen karena itu nge-bypass anti-cheat sistemnya juga. Mendingan di dual OS ya. Kalau bisa kalian para gamer yang mungkin gue gamenya nggak semua di Steam, tapi gue ingin main beberapa game di Windows juga kayak Genshin, HSR atau game-game gacha lainnya atau Valorant mungkin, mending belinya yang dual OS ya. Memang experience-nya nggak seenak di Steam OS, tapi at least ada lah. Jadi kalau misalnya kalian on the go, kalian masih bisa main game Windows. So ya, gue sendiri sih kalau misalnya suruh pilih ya, mending milih Steam Deck atau ROG Ally. Gue sih lebih milih Steam Deck. Karena gue suka game yang optimize ya, kayak di Steam OS. Dan juga kalau misal gue main game Windows, sebenarnya gue game Windows gak banyak, hanya Valorant, Genshin, sama Honkai. Jadi ya Steam Deck sih cocok buat gue. Tapi balik lagi ke personal preference ya, mungkin kalian lebih banyak game di Windows, jadi lebih enak pakai ROG Ally. Tapi sih untuk sekarang ya, supportnya juga Steam Deck lebih bagus daripada ROG Ally sih. Semoga Asus kedepannya supportnya lebih oke ya. Nah, overall main Genshin cukup bagus, tapi memang nggak sebagus di Steam OS. In summary, baterainya juga di Windows, mau main game apapun atau main game yang sama persis sekalipun, gue rasa di Windows lebih cepat habis baterainya daripada di Steam Deck. Next, atau ini lebih tepatnya last but not least ya, yang terakhir kita mau bahas untuk battery lagi, audionya. Ini cepat aja, audionya menurut gue cukup bagus. Tuh, bisa kita lihat. Nah, tadi kelihatan nggak? Karena suka gitu ya, karena suka kayak kehabisan RAM gitu atau nggak tahu, karena suka nge-lag banget terus normal lagi kalau main di Windows. Anyway, tadi gue mau ngomongin tentang audionya. Headphone jack bagus banget, amplifiernya oke, nice.
Speakernya, dia bisa keras banget kalau gue fullin nih. Ya, keras banget nih ya. Cuma emang agak mendelep suaranya. Dia suara tuh kayak di dalam Steam Deck-nya, walaupun dia speakernya di sini, tapi kayak kurang imersif lah. Tapi overall cukup oke sih, masih oke suaranya. Tapi ya kalau misalnya dibandingin sama kayak misal ROG Ally atau even iPhone gue rasa sih lebih clear dan lebih jernih di iPhone gue. Ini suaranya agak sedikit terlalu bassy untuk personal preference gue. Nah, so langsung aja kita summary-in ya. Sorry gue udah banyak banget ramblingnya, 20 menit nih. Kita summary aja. Setelah gue pakai Steam Deck ini kira-kira sekitar 1-2 minggu, apakah gue suka sama Steam Deck? Overall, gue udah punya gaming PC, dan personal gue pasti kalau misal gue sering on the go, gue bakal pilih Steam Deck, dan gue bakal beli Steam Deck untuk main on the go. Tapi sayangnya, gue sekarang udah jarang main game, jadi memang pas pertama gue beli ini kayak, keren banget gue sering main, tapi setelah beberapa hari, gue balik lagi ke awal dan gue jarang main. Karena memang gue gak se-gamer dulu ya. Dan kalau main juga gue biasanya cuma sebentar, itu juga biasa di PC karena main bareng temen, main Valorant. So overall ini Steam Deck menurut gue performance-nya oke banget, bagus banget. Audionya cukup bagus. Kelemahan yang bikin gue benci aja itu hanya dari displaynya sih. Displaynya memang agak underwhelming banget. Speakernya agak underwhelming. Tapi selain itu sih cukup oke. Satu yang besar banget yang gue gak suka, vibrasi motornya. Please Steam, next. Kalau bisa vibrasi motornya lebih oke ya. Ini vibrasi motornya bener-bener nyebelin banget kalau misal konstan vibrasi. Gue nggak tahu apakah video ini bakal bermanfaat atau enggak, karena gue cuma rambling gak jelas ini. Tapi kalau misal bermanfaat, thank you very much. Kalau misal mungkin ada saran atau kalian mau nanya tentang apapun Steam Deck, komen di bawah aja, gue bakal bales. Overall, ini sih experience yang baru banget. Gue sebelum itu nggak pernah punya konsol portable yang bener-bener bisa main game PC ya kayak gini. Belum pernah, jadi ini pertama dan experience-nya gue sangat-sangat impress. Dan kalau misal suruh pilih Lenovo Legion lagi belum keluar tuh di Indo. Asus ROG Ally atau Steam Deck, seperti gue bilang, Steam Deck. Jadi cuma segitu ya videonya. Jangan lupa dan subs. Kalau misal kalian mau gue nge-review Steam Deck atau nge-review barang-barang selain HP, bisa komen di bawah. Yang pastinya gue reviewnya bakal berbeda, bakal kayak gini ya, lebih raw, tanpa edit dan tanpa b-roll yang kayak scripted banget. Jadi ya, cuma segitu videonya. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video HP lainnya, atau mungkin barang-barang kayak gini lagi. Udah kelamaan, sorry ngeganggu waktu kalian. Thank you so much.